Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami tim dari SMA Negeri 60 Jakarta yang beranggotakan saya, Haifa Sri Akia, dan rekan saya, Muhammad Rafli Hadriansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang pengaruh larutan daun binahong terhadap penyakit ikan koi akibat kadar amonia. Salah satu penyebab utama gagalnya kegiatan budidaya ikan adalah faktor penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan, pakan, dan keberadaan ikan atau organisme lain. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk membuktikan keefektivitasan tanaman daun binahong atau Andrelera cordifolia stenis untuk mengobati penyakit pada ikan koi Cyprinus scarpio yang disebabkan oleh amonia. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan eksperimen. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah ikan yang sudah terkontaminasi penyakit amonia menjadi sehat kembali. Lalu bagian latar belakang dari penelitian kami yaitu salah satu penyebab utama gagalnya kegiatan budidaya ikan adalah faktor penyakit. Berdasarkan faktor penyebabnya, penyakit ikan dapat dikelompokkan menjadi penyakit mikrobial yang disebabkan oleh parasit atau mikroba patogen dan non-mikrobial yang disebabkan oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan, pakan, dan keberadaan ikan atau organisme lain. Nah, salah satu jenis ikan yang mengalami penyakit non-mikrobial adalah ikan koi, di mana salah satu penyakit yang dialami disebabkan karena adanya amonia. Nah, bagian selanjutnya yaitu adalah bagian perumusan masalah. Pertama ada bagaimana sih pengaruh dari larutan daun binahong terhadap penyakit ikan koi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kondisi ikan yang mengalami penyembuhan total dengan larutan daun binahong. Lalu ada studi pustaka dalam penelitian kami, yaitu yang pertama ada pengertian zat, di mana zat ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian dari daun binahong. Binahong atau piahong atau Andrelera cordifolia atau heartleaf, medrevin atau medvin adalah tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah dari pengertian ikan koi. Pengertian ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk carp amur atau Cyprinus rugofuscus yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Lalu ada bagian metodologi penelitian, di mana yang pertama ada desain penelitian, yaitu kita melakukan pengujian enzim katalase dengan menggunakan larutan H2O2 atau peroksida, di mana daun binahong yang ada itu dihaluskan dengan campuran air sehingga menjadi larutan. Lalu untuk meningkatkan kadar amonia pada lingkungan air ikan koi, dilakukan pemberian air kotor atau air limbah pembuangan rumah tangga. Lalu ada pemberian ekstrak daun binahong, dilakukan dengan memindahkan masing-masing ikan koi ke dalam 3 wadah yang berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pembuatan larutan daun binahong dengan kadar konsentrasi menggunakan yaitu 10%, 20%, dan juga 30%. Hasil dan pembahasan, berikut tabel dari hasil penelitian kami, yang dimana reaksi perilaku ikan koi setelah pemberian larutan daun binahong pasca terdampak amonia tinggi. Yang perlakuan 10% ikan berenang normal bergerak ke berbagai tempat. Lalu perlakuan 20% ikan berenang sedikit lebih cepat, dan perlakuan 30% yaitu ikan berenang lebih cepat dan hampir melompat keluar dari wadah. Lalu selanjutnya adalah rata-rata dari pergerakan insang ikan koi dalam 1 menit setelah pemberian larutan daun binahong. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat sebelum kadar amonia yang tinggi, jumlah dari pergerakan insang yaitu adalah 124 pada perlakuan 10%. Lalu pada saat kadar amonia tinggi berjumlah 142, dan setelah pemberian larutan daun binahong berjumlah 103, sehingga dihitung rata-rata di sini mendapatkan angka 123 dengan perlakuan 10% koi. Lalu selanjutnya adalah perlakuan C, yaitu sebesar konsentrasi 30% pada saat sebelum kadar amonia tinggi berjumlah 75 pergerakan insang. Lalu yang selanjutnya setelah kadar amonia tinggi itu yaitu berjumlah 106, dan setelah pemberian larutan binahong berjumlah 81, sehingga didapatkan rata-rata pergerakan insang dalam 1 menit ikan koi yaitu 87 pada saat perlakuan C atau 30%. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu yang pertama, ikan dengan perlakuan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%, larutan daun binahong mengalami penyembuhan yang membaik. Pada konsentrasi 30%, pemberian larutan daun binahong terlihat kondisi 1. Rata-rata pergerakan insang dalam 1 menit, yaitu 87 kali. Nah, ini adalah bagian daripada gambar-gambar lampiran penelitian kami. Itu ini pada saat pemberian daripada pembuatan enzim katalase dengan pencampuran dari larutan daun binahong dengan peroksida H2O2. Lalu di sini adalah pembuatan larutan binahong dengan kadar yaitu yang paling kiri itu dengan tabung reaksi sebesar 10%, lalu di sini 20%, dan di sini ada 30%. Lalu di sini adalah dengan penghalusan larutan binahong. Sekian presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.